Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Selasa 14 Februari dengan judul Kita Semua Akan Diadili. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saya adalah seorang ibu dengan 2 anak dan seorang suami yang sangat baik. Namun, di balik kebahagiaan saya saat ini, saya mempunyai cerita di masa lalu. Dulu saya mempunyai seorang kekasih dan sudah berhubungan hampir 8 tahun. Ketika itu, saya mempunyai sebuah tumor di rahim saya. Walau masih belum besar, tapi sangat membuat saya takut tidak dapat memiliki keturunan nantinya. Dan ini saya bicarakan dengan kekasih saya. Dia tidak mempermasalahkan itu dan dia tetap mencintai saya dan membuat rencana akan menikah tahun berikut. Kami sudah mulai mempersiapkan semua rencana baik itu, seperti membuat tabungan bersama, mencicil sebuah rumah, dan lain-lain. Namun, 8 bulan sebelum rencana pernikahan kami, saya ditugaskan oleh kantor untuk bekerja di luar kota. Dengan sangat berat hati, saya memberitahukan kekasih saya dan meminta izin. Dia mendukung dan memberi saya semangat. Awal berhubungan jarak jauh, kami masih sering berkomunikasi lewat telepon, dan kalau ada kesempatan libur, saya pulang. Namun makin lama, komunikasi makin jarang. Saya mengakui kesibukan saya dalam pekerjaan sangat menyita waktu. Singkat cerita, dia telah mengkhianati saya dan diam-diam menjalin hubungan dengan rekan kerjanya. Kabar ini saya dengar dari teman saya dan juga temannya. Mendengar itu, saya pulang dan menanyakan langsung dengan dia, dan dia memberikan alasan yang sangat menyakitkan hati saya, yaitu takut tidak memiliki keturunan jika menikah dengan saya yang memiliki tumor di rahim. Dengan hati hancur, saya mendengar juga bahwa dia akan menikah minggu depannya. Tuhan Maha Adil dan mendengar tangisan dan doa saya yang merasa begitu tersakiti dan putus asa. Saya dihibur seorang pria yang baik yang diam-diam mencintai saya, namun selama ini tidak berani mengungkapkannya karena dia tahu saya sudah punya kekasih. Dia mau menerima keadaan saya dan kami menikah 1 tahun kemudian. Saya bersyukur dengan keadaan penyakit saya setelah berobat dan konsultasi ke dokter kandungan dan terus berdoa memohon pengasihan Tuhan. Saya pun akhirnya dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Tuhan Maha Adil dan penyayang. Walau sakit hati sama mantan kekasih, saya sudah memaafkan dan saya tidak pernah mendoakan hal yang tidak baik buat keluarganya. Tapi sampai sekarang, keluarganya belum mempunyai anak. Sakit bila dikhianati oleh orang yang kita kasihi dan percayai, seperti kesaksian hari ini. Dunia rasanya runtuh saat itu. Hidup seolah-olah mempermainkan kita. Hilang semua harapan. Inilah yang sering terjadi kepada wanita, terlebih wanita-wanita muda yang menjalani hubungan sepasang kekasih. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mereka kembali percaya dan menjalani hidup seperti biasanya. Walaupun ada juga wanita yang lebih tegar dalam menyikapi sakit hati semacam ini. Sahabat, ketika hal ini terjadi kepada Anda, cobalah untuk menutup mata dan mengimani ayat renungan hari ini bahwa
semua orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Apa yang dikerjakan selama di dunia akan terbuka jelas, dan Kristus akan memberi upah atau ganjaran yang setimpal dengan perbuatan, baik ataupun jahat. Doakan orang yang telah menyakiti Anda, dan percayalah Tuhan akan menyembuhkan luka hati Anda dengan jamahannya yang lembut dan penuh iba. Tidak perlu membalas dendam, sebab perbuatan itu bukannya membawa ketenangan jiwa, malah akan dituntut Allah saat penghakiman nanti. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.